Kita bertemu lagi dengan Pak Andre. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Mas Rizal. Ya, jadi yang saya antarkan sekarang ini itu bibit yang jenengan request kemarin. Jadi kebetulan ada amanah dari Ibu Ibnu buat jenengan. Jadi untuk saat ini saya mengantar ada 2 jenis timun. Ini ada timun apa namanya nih? Timun besar ya? Ya, timun besar. Jenis Metavi, ini bibit timunnya. Terus kemudian ada Timun baby. timun berbi. Ini yang timun berbinya. Amit Pak, dipegang dulu yang berbinya yang ini. Nah, itu yang berbinya. Kemudian ini yang paling mahal nih. Cabe apa namanya nih? Cabai sigantung. Sigantung. Cabai rawit. Nah, itu saya tanam satu banyak itu. Dia harus buka lahan lagi. Boleh kita jalan-jalan ke lahan Bapak? Oh iya. Kita jalan-jalan, mumpung perahu saya belum datang. Oh, iya. Nah, jadi itu dulu yang saya antar Pak ya. Oh iya, terima kasih ini sudah Iya, dari dibantu Ibu dengan bibit. Ibnu. Ibu Ibnu. Iya, Iya, jadi terima kasih, mudah-mudahan berkah. amin. Bisa tanamannya juga untuk menghidupi keluarga juga. Iya, Bisa bagus amin. tanaman. Kita boleh lihat tanaman-tanamannya lagi Pak. Saya senang lihat apa namanya kemarin tuh loh. Terong. Terongnya. Terongnya udah lumayan tinggi tuh. Oh ya kah? Kembangnya ya, udah mulai berbunga. Kemarin saya sempat dikirimin video Pak ya. Ya, tuh. Bapak kadang-kadang masih apa namanya cari penghasilan di luar gitu Pak ya? Iya, soalnya kalau menunggu hasil panen ini kan agak lama, sudah sebulan lebih nggak ada pemasukan dari panenan Mas Rival. Oh, Jadi untuk kebutuhan sehari-hari makan ya disambil untuk bantu tetangga-tetangga merawat tanaman hortikultura semangka mereka. Ya untuk kebutuhan anak-anak, susu, makan dan lain-lain. iya. Makanya kemarin juga kalau pas di rumah mulai sedikit-sedikit itu babat yang belakang kan. Nanti untuk persiapan mungkin nanam ini cabai, timun. Ya, dibuat pembibitan dulu ya Pak ya, biasanya. Gitu. Jadi ada modal nih, bibit. Bibit. Nah, dukungan bibit. Semoga nanti juga Bapak ada kesempatan juga nih untuk membersihkan lahan yang di Ya, belakang yang gitu belakang. supaya kalau sini belum bisa lewat Pak ya? Belum apa? Belum. Semak. Makanya ini ya memang kita terkendala modal. Sebenarnya pengen seperti tetangga Pak Joko, Pak Woto, lahannya bisa bersih kan. Cuman karena waktu juga dibagi dengan di rumah buat anak-anak, jadi ya pelan-pelan. Tanaman semangkanya Pak Joko kalau menurut jenengan apa sudah sesuai atau kadang-kadang ada kendala apa yang dihadapi oleh petani semangka saat ini Pak? Kalau jenengan kan sempat di tempatnya Pak Haryadi juga. Ya, Kalau jenengan lihat secara umum apa tuh kendalanya Pak? untuk saat-saat ini memang untuk tanaman semangka, melon ini kendalanya cuaca Mas. Cuaca ya? Jadi kurang maksimal seperti biasa. Dan juga memang kadang-kadang bibit ini mempengaruhi perkembangannya. Oh gitu. Makanya biasanya umur segini kayak tempat Pak Joko ini sudah daunnya udah lebar-lebar, udah panjang juga. Ini kan banyak yang mati. Iya. Ini Layu terkendala. gitu atau gimana Pak? Ini Mas banyak yang sampai akarnya sampai batangnya itu pada gosong. Kosong. Cuaca kan, Iya, kadang benar panas, sekali. kadang hujan. Betul sekali. Nah ini ada Ipin-Upin ini. Kalau ini namanya siapa Pak? Ini Yusuf, Yusuf. Kalau yang di depan satunya Al-Mahdi. Al-Mahdi. Namanya ngeri juga Al-Mahdi. Luar biasa. Jadi anak Bapak totalnya ada berapa? 2 memang ya? Ada 2, ini Oh. cowok semua umur 3 sama 5 tahun. Jadi untuk saat ini Bapak tinggal sendiri Pak ya? Iya, betul. Jadi segala kebutuhan anak-anak juga belum PAUD ya? Belum? Yang satu udah PAUD. Oh. Gimana, lancar aja sekolahnya? Alhamdulillah lancar. PAUD masih setahun lagi. Tahun depan mungkin udah mulai masuk SD yang Al-Mahdi. Saya lihat lahan Bapak ini masih sangat luas nih yang bisa digarap Ya, ke depan kan. Apa rencana Bapak ke depan kalau misalnya sudah bersih tuh lahannya Bapak? Ya nanti mungkin kalau ada modal. Soalnya kan untuk semangka ini kan butuh modal dalam perawatan itu agak besar Mas. Oh. Pengennya sih ya karena kita sudah perawatannya sudah tahu, jadi pengen nanam semangka juga meskipun dari sedikit-sedikit kan. Oh gitu. Pernah sebelumnya tanam semangka Pak? Kalau nanam sendiri belum pernah, cuman ngerawat total sendirian itu
beberapa musim. Di tempat Oke. Pak Tekno itu 2 musim lebih. Dan pokoknya belajar dari sejak tanam sampai panen Pak ya. Ya, mulai pembibitan sampai panen. Oh, jadi harusnya ilmunya sudah dapat Pak ya. Ya, dari pemangkasan, dari mengawinkannya juga. Heeh. Tapi sedikit demi sedikit sudah mulai ada ditanami loh Pak, lahan Bapak maksudnya sudah mulai bersih. Ya. Ini kemarin kan waktu pertama Mas Rival ke sini, yang di sayuran masih agak banyak rumputnya, makanya saya bersihkan biar perkembangannya juga nggak terganggu gulma kan. Oh gitu. Baiklah. Ya paling kita terkendala cuman ke pupuk sama insektisida itu Mas. Insektisida, pupuk gitu ya. Iya. Karena pupuk kalau ngejar juga kan lumayan, 25.000 Per kilonya? kilonya. Oh itu yang NPK 1616? Ya 16-16. Kalau Bapak kayaknya untuk skala tanaman Bapak ini kayaknya belum sampai karungan Pak ya, masih kiloan kayaknya ya. Kalau untuk cabai sama terong ini ya bisa setengah karung itu. Kalau bisa setengah karung? Iya, sampai nanti panen terus kan. Iya. Nah kita ke lahannya Pak Andri, Sobat Survivor. Di sinilah. Ini bisa nih. Oh boleh. Di sinilah Pak Andri tinggal bersama kedua orang anaknya. Kembar nggak sih Pak? Bukannya? Enggak, selisih 2 tahun. Oh selisih 2 tahun. Iya, kakak berarti. Tapi ukurannya hampir sama sudah. Iya. Yang kakak ini? Yang ini adik. Oh. Nah, ini- Jadi untuk kebutuhan sehari-hari praktis dari kerja di luar itu Pak ya? Iya, betul. Kita mencoba untuk melihat tanamannya Pak Andri. Di sini ada jembatannya Pak ya? Langsung nggak ada paritnya, Mas. Kalau tempat saya nggak ada paritnya dalam. Cuma sampai sini aja paritnya. Terus yang kesananya? Sana nggak ada. Nanti Terus tanah ininya diambil dari mana? dari luar. Oh, dari luar. Kemarin saya minta sebelah aja saya kasih parit, ternyata lupa kelewatan, ya udah nggak apa-apa. Nanti dikasih parit manual aja sendiri kecil ya. Oh, ya. Tapi nggak pernah banjir, malah kering bagus. Oh. Terus airnya nggak tertampung di dalam? Enggak, itu ada buat buangannya ke samping. Nah ini kalau ini pepayanya nih jenis California kata beliau, ini gemuk-gemuk. Cocok sekali pepaya sini, cuman pemasarannya yang agak bermasalah Pak ya. Enggak juga sih, lumayan laku juga. Per kilo itu antara 3.000 sampai 6.000. Dibeli di sini Pak. Ya, yang semburat-semburat gitu. Semburat itu gimana maksudnya? Sudah hijau tapi udah agak ada oren-orennya dikit gitu. Oh gitu. Nah ini pertumbuhannya kalau menurut Bapak gimana nih Pak terongnya? Terongnya sih pertumbuhannya bagus Mas. Cuman memang terong dari dulu tuh masalahnya itu layu pucuk itu. Layu pucuk. Fusarium, ya. Ini. Sudah ada yang kena? Ini. Oh, dimulai dari bawah ya kenanya ya? Itu biasanya penyebabnya karena hujan, intensitas hujan tinggi ya Pak ya? Terus zat asamnya naik. Jadi kadang kalau kita pupuk harus dicampur dolomit sama fungisida. Oh gitu. Dan tanaman-tanaman cabenya bagus loh Pak. Iya. Ini aku salut nih tanaman pepayanya tuh gendut-gendut. Rencana ini nanti kalau ada yang matang mau saya buat bibit lagi kan. Ah, Di setiap pinggir ini mau ditanamin pepaya. iya betul sekali. Sekarang pepaya sayur aja segini kan buahnya dari atas sampai bawah. Nah itu California juga. Kalau pepaya sayur laku juga nggak sih Pak? Laku. Berapa dihargai Biasanya Pak? kalau mentah gini per karung 50-an sampai 60.000. Oh gitu. Bapak jual juga nggak sih Pak kalau ada pembelinya? Pembeli banyak Mas sekarang. Alhamdulillah sudah banyak pembeli yang laku. Ya, sampai dari SP1 masuk kemarin Pak ya? Iya, betul. Ada Pak Aat kalau nggak salah ya? Dari SP5 ada, dari Tanjung juga ada, Dari SP1 juga ada. SP1 juga ada. Luar biasa. Jadi rencana nanti yang mau ditanam duluan apa nih Pak? Timun kah atau Kemungkinan yang cepat ini timun Mas. timun ya? Jangka pendeknya cepet panennya. Rencana mau ditanam di mana di lahan Bapak? Ini yang rencana nih mulai dibersihkan, nanti ini ke belakang dibersihkan, ditanami timun ini nanti. Iya. Ini cabai kalau bisa nih cocok nih Pak. Kalau cabai Iya, jenis ini betul. ditanam di sini. Ini kayaknya sejenisnya kayaknya nih Pak. Bukan ya? Bukan, ini sejenis yang ini Mas, ini. Apa itu ya? Nah ini. Kalau ini kalau kata orang sini cabai rawit Jawa yang Oh. besar. Nah kalau yang ini sejenis yang ini. Oh, nanti anunya buahnya tuh bergantung nanti. Makanya disebut si gantung kayaknya ya. Gantung. Gitu. Terus sampai ke sana Bapak tanam apa? Ini pepayanya. Saya selalu salut sama pepayanya Pak Andri sebenarnya. Cuman ya itu nilai jualnya juga nggak seberapa. Kemarin dipupuk udah 2 itu. Oh, banyak sekali itu buahnya tuh. Nah ini kan masih terong, cabai sama itu juga terong kan. Iya.
Ini cabe. Ya, cabai sampai sana cabai, Heeh. terong. Kalau ke belakang lagi apa nih Pak? Ini terong sama cabai juga. Terong sama cabe. Ini ada tanaman apa nih? Ini laku juga kan Pak ya? Ya, laku pepaya jantan ini bunganya. Pepaya jantan. Nah, ini pun udah mulai berbuah juga mereka. Oh iya, sudah mulai keluar buah. Ini bakal lebat nanti nih Pak ya. Betul. Nah, sebenarnya ini subur sekali ke belakang ini. Subur, hitam bagus. Tanahnya bagus sekali, sudah nggak pasang lagi, tinggal Pak Iya, Andri. sudah kering. Ini tanahnya bagus banget nih, Pak. Nah, Bagus sekali. subur. Bagus. Hmm. Udah kering, nggak ada banjir lagi. Iya, iya, iya. Mudah-mudahan nanti pelan-pelan ke belakang buat nanam ini Iya, iya Pak. timun. Soalnya Bapak juga tertarik untuk tanam tomat juga katanya Pak ya. Ya, tomat sama terong. Terong. Kalau ada lagi semangka lagi, apalagi kalau bisa berhasil semuanya itu Pak ya. Salut saya. Tapi dimulai dari itu dulu Pak ya. Dari sedikit. Kalau Bapak bisa amanah tanam itu bisa subur, tentunya rezeki bisa mengalir dari mana saja gitu kan Pak ya. Nah ini Pak, kalau bisa dilihat ini rencana. Ini kemarin tuh bekas pari belut. Oh, pare belut. Yang Bukan di sini tanam timunnya nanti Pak? Di sini nanti tanam timunnya kan lanjarannya nggak seperti ini. Oh, Seperti ini beda ya? lanjaran buncis kayak lanjaran kacang panjang kalau timun kan. Oh, kalau lancaran begini nggak cocok? Enggak. Nggak setinggi ini nanti buahnya ya? Apa namanya? Terlalu jarang-jarang, Mas. Kalau terlalu tinggi. Iya. Buncis itu dipangkas juga sih Pak? Buncis. Iya. Sorry, bukan buncis apa namanya? Timun. Timun. Iya, dipangkas juga. Kalau buncis cocok begini Pak ya? Kalau begini buncis sama sih kayak timun, Mas. Oh, kurang lebih aja ya. Nah, timun, melon, buncis, kacang panjang sama. Kalau jenis kacang-kacangan seperti kayak apa tadi Bapak bilang tadi untuk ini timun labu apa namanya? Labu botol, labu air, jipang kayak begini cocok. Bisa gitu. Ya sedikit demi sedikit ada hasil Pak. Jadi sukses dan endaknya Bapak itu ya tergantung dari Bapaknya. Mungkin kita dukung dikit-dikit aja, nggak banyak. Yang menentukan suksesnya itu adalah Pak Andri sendiri. Jadi saya salut kalau Pak Andri sudah mulai membuka lahan di sini pelan-pelan. Nanti ada tanaman tambahan lagi pelan-pelan ke belakang sampai tembus di lahannya Pak Joko. Insya Allah. Iya. Baik, harus semangat. Kalau jalan sana bisa Pak ya, tembus ke sana? Nggak bisa ya? Ada jembatan? Ada jembatannya ke sebelah. Coba gimana Pak? Bisa jalan lewat sana saja. Jadi tantangannya beliau tanam terong sini tuh layu fusarium. Banyak yang sudah mulai layu. Karena sudah dibikin gulutan juga sebenarnya Pak ya. Nah ini kan subur-subur seperti ini sudah mulai berbunga. Malah kena fusarium ya. Nah, sebagian. Apa anunya tuh Pak biasanya? Oh, fungisida itu Pak ya? Iya. Fungisida sama dolomit itu. Nah, sampai sana itu kan terongnya. Iya. Nah ini nyebrang ke sana. Oke. Ini aman Pak ya? Aman. Yakin Pak? Yakin. Waduh, kok saya takut ya? Pak, saya pamit dulu Pak ya. Iya, terima kasih. Makasih Mas, banyak Pak. ya. Terima kasih. Sukses selalu. Tos dulu. Semangat belajar ya. Iya. Tos, pintar. Dadah dulu. Dadah. Pamit Pak Andri. Iya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Saya melewati jembatan yang menakutkan ini Sobat Survivor. Semoga aman. Pak, pamit. Terima kasih. Baik Sobat Survivor, kita sudah mengantarkan amanah dari Ibu Ibnu. Terima kasih buat Ibu Ibnu yang sudah mengamanahkan kita untuk membeli bibit buat Pak Andre. Semoga menjadi penyemangat beliau makin sukses dalam bertani, berkebun, dan kelak beternak juga di lokasi ini. Wih, kalau bermalam di sini pasang tajur di sini, alamat gabus dapatnya. Banyak sekali gabus di bawah sini Sobat Survivor. Belum banyak caster. Apa sih kalau pemancing tuh caster ya? Kan casting. Berarti caster. Gak tau lah. Yang pasti kalau siapapun yang suka mancing sini, ini tempat sarangnya ikan-ikan gabus ini. Bisa ditajur, bisa di di casting. Ini lahan yang juga kita liput tadi, lahannya sudah sangat bagus. Sebentar lagi kita akan keluar dari sini. Sebenarnya ada sisi positifnya sih lahannya Pak Andre masih berupa hutan seperti ini. Kita masih bisa mendengar suara burung bersiul dari dalam. Tuh, indah sekali. Jadi beliau karena tenaga belum cukup, beliau membuat lahannya ini selalu bersiul dari dalam. Ada suara burung dari dalam. Sebagian
lahan Pak Joko ini belum dipanen jagungnya, mungkin dalam waktu dekat bisa dipanen Sobat Survivor. Hal saya di sini tuh jadinya olahraga Sobat Survivor. Kayaknya sepatu ini sudah mulai jebol juga. Karena harus lewat jalan ini. Di bawah sini aja kayak banyak ikannya gitu. Kayak ikan-ikan apa namanya itu ya? Ikan-ikan sepat. Oke, kita siap untuk pulang. Ini sudah Pak Joko juga sudah menutup apa namanya jagungnya. Besok dijemur lagi. Sebelah sini juga masih proses penjemuran jagung. Entah kemana langkah kaki kita besok pergi. Namun satu yang pasti, kita tetap semangat. Ayo pulang yuk. Pulang sudah. Ayo sini. Ini namanya kumbang Sobat Survivor. Dia mungkin sering lihat aku di rumahnya Pak Joko, jadi dia nggak terlalu takut sama saya, atau dia nggak menunjukkan sisi apa namanya rasa takutnya, kan? Kumbang, kumbang, kumbang. Say hi to Asian Survivor. Kumbang, have a song for you. Kumbang, kumbang di taman, janganlah kau menggonggong. Diam-diam aja dia. Ayo pulang yuk. Pulang. Wih. Not really friendly. Ini tanaman jagungnya nih, belum dipanen. Karena kalau dikumpul kata Pak Joko itu malah justru tumbuh nanti karena bertumpuk-tumpuk. Jadi dibiarkan seperti itu. Nah, setelah tanaman jagung beliau ini jadi hutan ini Sobat Survivor. Ini tanaman singkongnya dalam sini, macam-macam lah dalam sini. Ada singkong, ada macam-macam lah, ada jengkol, ada kelapa. Itu udah lebat banget, subur banget. Dan ini ada kandang ayamnya beliau. Yang dulunya kandang kambing sekarang sudah berubah menjadi kandang ayam. Lemes banget. Nah, ini Mas Rifai sudah menunggu kita tempatnya. Siap-siap mengantarkan kita pulang. Sementara ini air masih kandas ya? Iya kah? Aku bawa senter, syukurlah. Aman berarti. Luar biasa. Wah, ibunya ini selalu sibuk sama segala sesuatunya. Apa aja yang adalah. Luar biasa. Manis tuh aku udah tahu selera. Saya duduk sini Bu ya. Gak apa-apa. Siap. Aduh, yang tak terlalu manis apa tadi Bu? Teh. Oh ya bolehlah tehnya buat saya. Aku tahu. Matur suwun sangat. Apa? Lagi? Apa? Ini apa sembarang. Ini Mas Rifai yang jadi operator kita. Biasanya orang ngeteh Motoris. putihan biasa. Jadi sudah banyak saya kenal namanya Rifai. Ada juga yang apa nih jualan produk ini. Corona. Terus juga ada apa namanya dosen juga. Ada politikus juga. Banyak namanya Rifai. Ada bupati juga. Oke, terima kasih sudah menyimak. Kita akan lanjut lagi cerita-cerita kita selanjutnya. Ini sedang istirahat mereka sebelum pulang ke rumah. Ada singkong. Kita dapat singkong. Waduh, baik sekali. Wah, terima kasih banyak. Ini singkong bisa jadi berbagai macam jajanan nanti sama kakak Ana nih.
Adanya, Iya, terima Adanya kasih apa? banyak. adanya oleh-olehnya singkong. Hmm. Semangka sementara masih dalam proses. Oh, mantap jiwa. Wih, bagus banget. Wah, pasti anu nih empuk ini. Iya. Wah, mantap. Ini nanti direbus dulu. Nah, Habis betul itu ya. digoreng. Woi, meledak. Mantap itu. Mantap jiwa. Nih Ibu Joko nih, saya terima kasih banyak Bu Joko yang selalu repot ketika saya datang. Ya nggak apa-apa, adanya itu loh. Iya. Adanya cuma singkong nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa kita malam-malam pulang ya. Ada senterku kok. Jangan nungguin senter lagi kayak kemarin lama. Oke, demikian cerita kita. Tetap semangat. Asian Tahan Survival. air ini. Iya, tetan air jadi kita belum bisa pulang dulu. Mentari pagi menyapa peluh, langkah kaki basah di lumpur. Dengan cangkul dan sejuta harap, kami rawat bumi yang hidup. Angin membawa suara alam, deru sungai dan nyanyian burung. Di balik semak di antara payah, kami tanam impian bertumbuh. Ya Tuhan kuatkan kami di tanah rawa yang penuh janji. Meski kadang banjir menguji,
tapi semangat ini takkan mati. Beri kami hujan yang cukup dan panen yang tak putus harap untuk anak cucu dan masa depan. Kami bertahan di rawa Kalimantan. Kadang langit terlalu muram, kadang hama datang menyerang, tapi kami tetap berjaga dengan doa yang tak pernah padam. Meski jauh dari gemerlap kota, kami punya cahaya cita. Di sawah ladang dan kebun kecil, kami ukir harapan yang besar. Ya Tuhan, kuatkan kami di tanah rawa yang penuh janji. Meski kadang banjir menguji, tapi semangat ini takkan mati. Beri kami hujan yang cukup dan panen yang tak putus harap untuk anak cucu dan masa depan. Kami bertahan di rawa Kalimantan. Kami bukan sekadar menanam, kami merawat hidup dengan iman. Setiap benih yang kami semai adalah doa yang terpanjat diam-diam. Doa dan harapan kami mengalir bersama arus pagi. Di tanah ini kami berdiri, petani rawat penjaga bumi. Dan Tuhan, kuatkan kami di tanah rawa yang penuh janji. Meski kadang banjir menguji, tapi semangat ini takkan mati. Beri kami hujan yang cukup dan panen yang tak putus harap untuk anak cucu dan masa depan. Kami bertahan di rawa Kalimantan. Kami bukan sekadar menanam, kami merawat hidup dengan iman. Setiap benih yang kami semai adalah doa yang terpanjat diam-diam.